Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimun, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini jutaan umat Islam di belahan dunia tengah bergembira ria, membesarkan Allah dan mengagungkannya dengan melafazkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hari raya pada pagi hari ini kecuali karena dua tujuan yang sangat agung. Yang pertama, agar manusia senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan kemarin. Yang mana pada bulan Ramadan kemarin kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan kebaikan. Mulai dari ibadah siam yang kita lakukan, mulai dari qiraatil Quran yang kita lakukan, sholat wajib maupun sholat sunnah yang lainnya, dan kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada kita. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hitungan bilangannya dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah diberikan kepadamu agar kalian semua bersyukur. Yang kedua, agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan penuh bahagia, dengan tidak melampaui batas-batas yang disyariatkan oleh agama. Karena bisa jadi di tengah kebahagiaan kita pada pagi hari ini, sebahagian saudara kita, keluarga kita, mereka tidak bisa merayakan hari kemenangan ini sebagaimana kita. Mungkin di antara mereka ada yang sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit, atau mungkin sebagian saudara-saudara kita ada yang tengah berada di balik jeruji-jeruji penguasa yang zalim. Hari ini mungkin kita sedang bersukacita, dikelilingi oleh sanak keluarga kita, tapi ketahuilah, sebagian saudara kita mungkin ada yang sedang berduka. Di antara mereka mungkin ada yang telah ditinggal pergi oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh sanak keluarganya. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, mereka tidak bisa membersamai keluarganya. Dan mungkin juga pada hari ini, kita tengah bersukacita, dikelilingi oleh makanan yang enak. Tapi ketahuilah, sebagian saudara-saudara kita yang berada di barak-barak pengungsian akibat kekejaman dan kezuliman orang-orang atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka kekurangan makanan dan minuman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sungguh bulan Ramadan adalah sebuah musim yang agung, sebuah bulan yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan
sebagai Madrasatul Kubra, sebuah lembaga pendidikan yang super hebat. Para peserta didiknya adalah orang-orang pilihan. Pendidiknya langsung Allah yang Maha Suci lagi Maha Agung. Lama pendidikan yang begitu singkat, lulusan darinya disebut atau diberi gelar dengan Al-Muttaqun. Bukan saja sebuah gelar sebagai kebanggaan, tapi sebuah gelar dan menjadi modal bagi orang-orang beriman sebagai bekal dalam perjalanan hidup di sisa-sisa umur ke depan. Ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini Ramadan telah meninggalkan kita, dan kelak ia akan menjadi saksi di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa yang telah dan pernah kita lakukan selama bulan Ramadan. Ramadan pergi meninggalkan kita, dan tidaklah meninggalkan apa-apa kecuali catatan amal kebajikan yang telah di kemudian hari akan diperlihatkan di hadapan kita semua. Ibarat seorang pedagang yang telah menyelesaikan perniagaannya, dia akan menghitung berapa keuntungan dan kerugian yang dia dapatkan. Begitu pula kita pada hari ini. Setelah kita menyelesaikan rutinitas kita di bulan suci Ramadan kemarin, kini saatnya kita bermuhasabah, merenung apakah amalan puasa kita kemarin diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin jamaah salat Id rahimakumullah, diterima atau tidaknya satu amalan ditandai oleh amal soleh selanjutnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Umdatut Tafasir, dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, wa inna min jazai sayyati as-sayyatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan atau tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya kebaikan selanjutnya. Demikian pula sebaliknya, di antara tanda amal itu ditolak adanya kemaksiatan, keburukan yang dilakukan setelah. Sehingga sangat disayangkan jika ada seorang muslim yang meninggalkan amal saleh setelah bulan Ramadan, seolah-olah mereka hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan saja. Seorang syekh yang bernama Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar rahimahullah, beliau pernah mengatakan, wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, sesungguhnya Rabb kalian adalah Rabb yang hidup dan tidak akan pernah mati. Maka apakah kalian melupakannya setelah kalian ditinggalkan oleh Ramadan? Wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan salat kepada kalian sepanjang hayat kalian. Maka apakah setelah Ramadan kalian meninggalkan salat atau pura-pura lupa? Wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, membaca Al-Quran adalah sebuah kemestian bagi orang-orang yang beriman, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah setelah Ramadan kalian meninggalkan Al-Quran? Wahai kalian yang masih mengingat Ramadan, menyantuni fakir miskin itu adalah pahala besar. Maka apakah kalian melupakannya setelah kalian ditinggalkan oleh Ramadan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah,
Sungguh cita-cita besar bagi orang yang beriman yang melaksanakan ibadah siam di bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka mengharapkan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus ibadah siam yang ia lakukan, dia berharap mudah-mudahan ibadah siam kelak di yaumil kiamah akan menjadi junnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perisai yang membentengi dan melindungi kita dari panasnya api neraka. Maka sungguh sangat rugi jika amal-amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka syahrul Ramadan wa lam yaghfir lahu famata fadalan nar." Rawahu Ahmad. Siapa yang mendapati Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, lalu ia mati setelah itu, maka sungguh dia masuk neraka. Inilah yang membuat para sahabat dahulu jamaah salat Id rahimakumullah banyak yang bersedih, bahkan menangis sejadi-jadinya ketika mereka ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sepenuh tahun atau sepanjang tahun agar Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai Ramadan. Demikianlah mereka berkeinginan agar tidak berpisah dengan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu akan hal itu. Kesedihan para sahabat, keinginan para sahabat agar sepanjang tahun menjadi Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabat. Man shauma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Rawahu Muslim. Demikian pula ma'asyiral muslimun jamaah salat Id rahimakumullah, keadaan para salafus saleh, tabi'ut tabi'in, ketika mereka ditinggal pergi oleh Ramadan, mereka sangat bersedih bahkan menangis. Salah satunya seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi rujuk." Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meneteskan air matanya, tidak berlinang air matanya ketika dia berpisah dengan Ramadan? Wa huwa la yadri, sedang dia tidak tahu hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi rujuk, sedang dia tidak tahu apakah dari sisa-sisa umur yang dia miliki dia bisa kembali lagi di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimun jamaah salat Id rahimakumullah, Ramadan kemarin harus bisa membawa perubahan pada setiap diri kita ke arah yang lebih baik sebagai wujud mengaktualisasikan takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai harapan dari ibadah siam yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Sungguh tidak ada yang tahu apakah kita masih bisa sujud, masih bisa ruku, masih bisa menangis di malam-malam bulan suci Ramadan. Karena tidak ada yang bisa menjamin atas dirinya sendiri apakah ia masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimun jamaah Id rahimakumullah, di hari kemenangan ini mari kita buka lembaran baru, bukan sekedar pakaian baru, bukan sekedar jubah baru, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah.
dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atihi tazid. Bukanlah berhari raya itu dengan berpakaian baru, tetapi berhari raya itu adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada hari kemenangan ini kita harus mempersiapkan lembaran baru untuk menoreh catatan amal kebajikan di hari-hari mendatang dan bersiap menghadapi tantangan baru. Sebab belenggu-belenggu setan sudah mulai terlepas. Pelaku-pelaku kemaksiatan sudah melancarkan serangan godaan-godaannya, dan pelaku kezaliman sudah siap menyerang dan menghantui orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah, kita juga harus sadar bahwa di luar sana musuh-musuh kebaikan dan kebenaran, yaitu pelaku-pelaku kemaksiatan dan pembela-pembela kebatilan atau buzzer-buzzer kebatilan, demikian juga musuh-musuh keadilan atau pelaku-pelaku kezaliman, tidak akan pernah senang bumi Allah yang kita cintai ini terang terus dengan sinar ketaatan orang-orang yang beriman. Mereka menghendaki kegelapan sebagaimana kegelapan hati mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang zalim, mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tidak berkehendak. Dan Allah berkeinginan agar cahaya Allah sempurna terangnya di muka bumi, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah, musuh-musuh kebenaran dan musuh-musuh keadilan tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi orang-orang beriman yang senantiasa istiqomah memegang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawla ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi ada musuh, dari setan berupa manusia dan setan jin. Di antara mereka saling berwasiat dan memberikan tugas. Mereka hendak menipu orang-orang beriman dengan ucapan mereka. Maka tinggalkanlah mereka dan tinggalkanlah dusta yang mereka lakukan. Kondisi seperti ini, ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah, adalah sudah menjadi sunnatullah sepanjang masa. Oleh karenanya, tantangan perjuangan umat Islam ke depan, memilih diam dari kebatilan atau memilih bersuara atas kebenaran. Karena para ulama pernah mengatakan, kebenaran yang selalu disuarakan akan terus tetap bersinar. Sebaliknya, kebatilan yang selalu didiamkan, maka ia akan dianggap sebagai kebenaran di suatu saat. Oleh karena itu, kondisi demikian tidak akan pernah berubah. Sunnatullah tidak akan pernah berubah kecuali orang-orang beriman mau merubahnya dan keluar dari kondisi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan pernah merubah kondisi satu kaum, melainkan kaum itu sendiri yang merubahnya.
Kita orang beriman tidak boleh pesimis. Walaupun sunanul qurun seperti itu adanya, tapi orang beriman yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pesimis. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalikumus syaiton yuhawwafu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Demikianlah para setan yang senantiasa menakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain, akan tetapi ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah, kita orang beriman harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa sunanul qurun itu akan selalu terjadi pada setiap masa. Lihatlah Firaun dengan keangkuhan dan kesombongannya, dia juga jatuh dan hancur di tangan Nabi Musa alaihissalam. Dan lihatlah pula Namrud dengan kecongkakan dan kesombongannya, dia juga jatuh dan hancur bahkan hina di tangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan lihatlah pula Abu Jahal dan Abu Lahab dengan kebodohan dan kesombongannya menolak dan menentang ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya juga dia hancur dan terhina. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah sunanul qurun kepada umat manusia agar kita mendapatkan pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalahum dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Maka apakah mereka tidak berjalan di bumi menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan akibat yang buruk kepada orang-orang sebelum mereka? Allah hancurkan mereka, dan demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman, sedangkan orang-orang kafir mereka tidak memiliki wali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah ma'asyiral muslimun, simbolis Fir'aunisme, simbolis Namrudisme, simbolis Abu Jahalisme, simbolis Abu Lahabisme yang tidak pernah mati pada setiap masa. Fir'aun yang dulu telah mati, Namrud yang dulu telah mati, Abu Jahal yang dulu juga telah mati, Abu Lahab yang dulu juga telah mati. Akan tetapi Fir'aunisme, Namrudisme, Abu Lahabisme, dan Abu Jahalisme akan tetap terus ada sepanjang zaman. Karena Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab merupakan simbolis perlawanan kezoliman orang-orang yang memusuhi ajaran Allah dan Rasulnya. Maka melalui momentum merayakan hari kemenangan ini, mari kita bangkit menjadi penyebar kebaikan, penolong kebenaran. Di dunia kita berjuang, di akhirat kita meraih kemenangan yang hakiki. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua menjadi penolong agama Allah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata kepada para pengikutnya, siapakah yang menolongku di jalan Allah? Para pengikutnya mengatakan, kamilah yang menjadi penolong-penolong
menolong agama Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Muhammad ayat 7. Wahai orang beriman, tolonglah, bantulah agama Allah. Niscaya Allah akan menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahaka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan temukan Allah senantiasa menjagamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimun, jamaah salat Id rahimakumullah. Dan kepada para ibu-ibu sekalian, ketahuilah saat khutbah Id seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang khusus kepada para wanita. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati para wanita dalam sebuah khutbah Id dengan bersabda, "Ya nisa, tasaddaqna fa inna aktsarukunna hataba jahannam lianna kunna taksirna wa takfurna al-asir." Rawahu Muslim. Wahai para wanita, hendaklah kalian sering-sering bersedekah. Sesungguhnya mayoritas bahan bakar api neraka jahanam itu adalah kebanyakan para wanita. Karena kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan para suami. Untuk itu, buat kalian para kaum wanita, janganlah mengingkari kebaikan suami. Dan jangan pula banyak mengeluh tentang keadaan suami. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sementara dan selalu penuh dengan berbagai kesulitan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian wahai para wanita, "Fa innahu jannatuki aw naruki." Sesungguhnya suami kalian itu bisa jadi menjadi surga bagimu dan bisa jadi menjadi neraka bagimu. Maka carilah ridha suami dengan mentaatinya. Bantulah ia menyebarkan kebaikan. Karena jika engkau mendapati suamimu ridho kepadamu dan suamimu ridho kepadamu karena engkau sebagai seorang yang istri yang sabar dan tabah dalam menjalani kehidupan berkeluarga, maka sesungguhnya engkau dan kalian wahai para wanita sedang membuka jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami akhiri khutbah ini, mari kita luruskan niat kita dalam merayakan hari raya kemenangan ini dengan memperbanyak rasa syukur, tahmid, takbir dan tahlil, dan jangan melampaui batas sembari memperbanyak berdoa. Semoga semua rangkaian amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka la ilaha illa antal ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa na'udzu bika min sharri ma sana'na wa nabu'u laka bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat liyaumi yaqumul hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa ismatun amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di hari raya Idul Fitri ini, kami duduk bersimpuh memohon belas kasih sayang-Mu. Jika masih ada dosa-dosa yang belum kami mohonkan ampun kepadamu, maka dengan kemuliaan hari ini, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, jika pada hari ini ada di antara kami, di antara saudara kami, dan di antara keluarga kami ada yang sedang sakit di rumah ataupun yang terbaring di rumah sakit, berilah ya kesembuhan ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Mannan, ya Badi'us samawati wal ardh, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, alif baina qulubana wa aslih zata bainina wahdina subulus salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina qurrata a'yun wa la taj'alhum adawus shalah wa tabawus syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, pada hari ini kami memohon ampun kepadamu atas dosa-dosa dan kesalahan kami, terutama dosa dan kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Kebaikan kedua orang tua kami tidak mungkin kami mampu membalasnya. Kami hanya bisa memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa mereka sebagaimana mereka telah mengasihi kami semenjak kecil. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin a'da'ad-din alladzina yasudduna an sabilik wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ahsa 'alaika bil zalimin, Allahumma ahsa 'alaika bil kafirin wa a'wanihim. Allahumma saddid samla a'da'ika a'da'il muslimin wa farriq jama'ahum wa anzilir ruba fi qulubihim wa dammirhum tadmira. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamna wa la yahdina ila subul salam. Ya Allah, ya Rahman, janganlah Engkau kuasakan kepada kami pemimpin yang tidak menyayangi kami dan tidak membawa kami kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang adil. Cabutlah kekuasaan dari orang-orang yang berbuat zalim. Allahumma malikal mulku tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tazillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma idfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustadafin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rusyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ta'atikum. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Qul amin wa nahnu fi khair. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.